Saya pengen kamu tampil beda buat acara pesta itu. Saya pengen kamu beli baju. Tapi saya nggak bisa nemenin kamu untuk beli baju itu. Kamu beli sendiri ya. Pakaiannya yang pas dan anggun. Supaya kamu kelihatan cantik. Jo, ini foto cewek-cewek yang bakal dijodohin sama lo. Jo, mereka semua ini dari kalangan atas. Mereka nggak cuma cantik, tapi mereka terpelajar dan berasal dari keluarga baik-baik. Dan mereka inilah yang pantas jadi jodoh lo, Jo. Iya, maksud saya, kamu udah nolak perempuan-perempuan dari Ibu Sari itu. Padahal kan mereka cantik semua dan mereka berpendidikan, mereka juga sama seperti Bapak. Karena saya udah punya pilihan saya sendiri. Kamu, saya mau menikah sama kamu. Semula ku tak yakin. Kenapa? Lo kaget yang lihat gue? Sorry ya, tapi lo harus terima kenyataan kalau mulai sekarang gue akan kerja lagi di sini. Dan gue ingetin ya sama lo, sebaiknya lo mulai menghitung hari deh. Karena lo nggak akan bertahan lama di sini. Gue akan bikin lo dipecat dan gue pastiin gak ada satu orang pun yang bisa ngebantuin lo, termasuk Jojo. Mbak, cewek yang barusan datang itu saudaranya Bella kan? Memang iya. Ngapain dia kesini, Mbak? Dia kan emang kerja di sini. Baru kemarin dia masuk. Oh, jadi Bella ngajakin saudaranya kerja di sini. Gila, berani banget sih Bella. Kayak ini hotel milik dia aja. Lama-lama seluruh keluarganya dibawa ke sini semua lagi. Baru berapa hari aku nggak masuk kerja ya. Ternyata banyak sekali ya perubahan di sini, Mbak. Perubahan apa ya? Ya, perubahan jam masuk. Setahu aku kan jam masuk itu jam 8, Mbak. Berarti sekarang udah berubah dong? Nggak ada yang berubah kok, Mbak, sama aja. Barusan aku lihat Bella baru datang ke kantor. Kalau memang benar jam masuk itu jam 8, berarti Bella telat banget dong, Mbak. Ini kan udah jam setengah 9. Mbak Bella kan sekretarisnya Pak Jojo. Jadi ya, dia bisa datang kapanpun yang dia mau. Oh, enak banget ya. Kalau sekretaris bos itu berarti bisa telat ya? Aku juga bisa dong. Aku ini kan sekretarisnya Big Boss. Berarti aku bisa masuk seenaknya dong, Mbak. Kenapa? Lo kaget yang lihat gue? Sorry ya. Tapi lo harus terima kenyataan kalau mulai sekarang gue akan kerja lagi di sini. Dan gue ingetin ya sama lo, sebaiknya lo mulai menghitung hari deh. Karena lo nggak akan bertahan lama di sini. Gue akan bikin lo dipecat dan gue pastiin gak ada satu orang pun yang bisa ngebantuin lo. Termasuk Jojo. Kenapa ya Ibu Tari benci banget sama aku? Apa salah aku sama dia? Selamat pagi, Jo. Sekarang udah jam berapa? Dan kamu baru datang? Maaf, tadi jalanan macet banget dan tadi saya nyari angkotnya juga susah. Itu bukan urusan saya. Ini adalah kantor. Dan semua orang harus mematuhi peraturannya. Termasuk tidak datang terlambat. Sorry, Bel. Saya harus tegas. Karena kalau enggak, semua pegawai yang bekerja di sini akan datang seenaknya. Dan nggak akan peduli dengan adanya jam waktu. Oh iya, satu hal lagi. Biarpun kamu sekretaris saya, itu bukan berarti kamu mendapat perlakuan yang spesial. Kamu sama aja sama pegawai yang lainnya. Ngerti? Rasain lo, Bel. Sekarang Jojo udah mulai tegas sama lo. Dan pelan-pelan gue akan bikin Jojo benci sama lo. Kamu dengar nggak omongan saya? Pokoknya,
Saya nggak mau kamu telat lagi. Ngerti nggak? Kalian pada ngapain? Hah? Balik kerja. Balik kerja! Bengong aja. Oke. Jo. Ada apa sih ini? Hah? Jo, lu kenapa marah-marah? Ini, Bella. Dia sekarang udah datang seenaknya. Raf, lo tahu kan sekarang jam berapa? Dan dia baru datang, Raffi. Walaupun dia sekretaris saya, tapi dia harus mematuhi peraturan kantor. Bel, aduh, lu tuh gimana sih? Kenapa lu nggak bilang sama Jojo kalau lu telat itu karena lu bantuin gue untuk persiapin acara pertunangannya? Udahlah, sekarang gue tanya sama lu. Lu udah kerjain belum apa yang tadi gue suruh? Kalau belum, Eyang bisa marah. Karena ini semua permintaan Eyang. Bella, apapun yang Raffi bilang, kamu tetap salah. Karena kamu nggak bilang yang sebenarnya sama saya. Bella, lo selalu berpikir kalau Jojo itu selalu ngelindungin lo. Padahal itu cuma orang picik yang gak pernah mau disalahkan dan selalu ngerasa benar. Dan itu adalah kelemahan dia. Karena kepicikan dia itu, gue bisa manfaatin dia untuk benci sama lo. Lo lihat aja nanti. Jojo. Lu tuh gampang banget ya dihasut sama orang. Yang penting lu kelihatan bener. Dasar egois. Ya kan? Sekarang lu udah tahu kan Jojo kayak gimana. Kalau dia udah ngerasa ada orang lain salah, dia akan habisin orang itu. Untung tadi gue ngeliat lu dimarah-marahin sama dia. Jadi gue bisa belain lu. Kamu nggak perlu bohong buat aku. Kalau gue nggak bohong, lu bisa abis dimaki-maki sama dia. Ya udah, karena sekarang gue udah bantuin lo, berarti lu utang budi sama gue. Gue nggak minta banyak kok. Gue cuma minta lu temenin gue makan siang, ya? Pokoknya gue nggak mau denger kata-kata enggak. Ntar siang gue tunggu lo di sana. Dan lo nggak usah khawatir, karena gue yang traktir, oke? Kasian Bella, dia udah disia-siain sama Jojo. Yang, mendingan Raffi aja yang bantuin Bella ya. Soalnya kalau ntar Jojo yang bantuin, Bella bisa sedih terus nangis lagi, ya nggak? Ya, boleh. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Iya, Yang. Raffi, tolong ke ruang Eyang sekarang, ya? Iya. Raf, gue mau nanya sesuatu sama lo. Tanyanya antar aja ya. Gue lagi tungguin Eyang. Raf. Pertanyaan gue nggak bisa menunggu. Lu nggak sabaran amat sih? Gue lagi tungguin sama Eyang, oke? Raf, gue heran sama lo. Kemarin lo marah-marah sama Bella dan bilang Bella itu nggak tahu diri. Tapi sekarang lo malah belain Bella di depan Jojo dan lo ngajakin Bella makan siang. Lo ini kenapa sih? Ntar aja ya gue jelasin. Gue lagi ditungguin sama Eyang, oke? Tunggu dulu.
Lu harus jelasin sekarang. Atau jangan-jangan lu lagi rencanain sesuatu ya? Oke, sekarang gue kasih tahu sama lo ya. Gue nggak ngerencanain apa-apa. Gue masih marah sama Bella. Tapi tadi waktu gue ngeliat Bella dimarahin sama Jojo, gue ngerasa kasihan aja sama dia. Jadi please, lu nggak usah nanya lagi soal ini, ya. Soalnya gue nggak tahu apa yang terjadi sama diri gue. Kenapa sih? Hah? Senyum-senyum gitu? Ada yang salah? Enggak. Katanya lu dipanggil Eyang. Ya udah sana. Nih. Raffi, lo ngapain bohong buat Bella? Pakai bilang kalau Bella itu disuruh sama Eyang buat bantuin lo. Lo mau berlagak jadi pahlawan yang membela semua pegawai yang datang telat ke kantor ini. Iya? Enggak kok, enggak semua orang. Jo, Jo, gua cuman nggak tega ngeliat Bella lu marahin kayak tadi. Lu keterlaluan tahu sama dia, lu udah bikin dia sedih. Nggak cuma itu doang, lu udah bikin dia patah semangat. Dia kan cuma telat sebentar. Masa sih lu nggak bisa ngertiin dia? Bella itu bekerja buat gue. Dia itu sekretaris gue. Terus kalau dia telat, gue harus marah sama dia. Apa kata pegawai lain nanti? Hah? Kalau gue pilih kasih sama Bella, iya? Eyang, tuh, dengerin omongan dia. Dia itu nggak mau kelihatan salah di depan orang lain, Eyang. Sudah, jangan berantem terus. Eyang itu tadi cuma nyuruh Raffi ngerjain sesuatu. Iya, tapi Eyang bohong kan? Iya, memang. Habis kamu juga marah-marah terus sih. Lagian bisa-bisanya bentak-bentak Bella. Padahal kan anaknya itu manis, baik hati. Jangan begitu sama Bella. Iya, Eyang. Jo juga nggak tega untuk marah-marah sama Bella. Tapi kan Eyang sendiri yang ngajarin Jo untuk selalu bertindak benar dan tidak mentolerir kesalahan. Tapi kamu jangan kaku begitu. Kamu harus bikin pengecualian. Tuh, dengerin omongan Eyang. Jadi orang tuh jangan kaku. Ntar jadi batu loh. Bisa diem gak sih lo? Raffi, sudah. Ganggu terus kakakmu. Eyang sengaja memanggil kalian berdua. Ada yang ingin Eyang omongin. Eyang ada rencana. Kepingin sekali memperingati meninggalnya anak menantu cucu Eyang. Dan Eyang juga ingin mendirikan yayasan atas nama mereka dalam bidang kemanusiaan. Iya, Eyang. Menurut Jo, itu ide yang bagus. Iya, Yang. Raffi juga setuju sama ide Eyang. Jo, lu harus buatin pidato yang bagus buat Eyang untuk acara pembukaan ntar. Tenang. Ntar Jo akan bilang sama Bella untuk bikin pidatonya. Kenapa mesti Bella sih? Kenapa nggak lu aja? Bella juga boleh. Apalagi dia perempuan. Pasti perasaannya lebih peka. Dia kan baik hati. Jo, kamu harus bantu Bella ya. Yang. Mendingan Raffi aja yang bantuin Bella, Yang. Soalnya kalau ntar Jojo yang bantuin, Bella bisa sedih terus nangis lagi. Yang ya? Iya, boleh. Bagus. Gua jadi punya alasan untuk bisa bareng-bareng sama Bella terus. Lin, kamu lihat ya. Kalau komputernya udah nyala, kamu tinggal klik program Office. Habis itu ada huruf W. Setelah itu kamu tinggal ketik apa yang kamu mau. Gampang kan? Coba-coba biar aku ketik sendiri ya. Kalau mau belajar tuh jangan pas jam kerja kayak gini. Nanti dong di rumah kalau kalian udah pulang atau pas libur kek. Tari bener. Bel, seharusnya lu ngajarin adik lu itu di rumah, bukan di sini. Lu nggak boleh ngabisin jam kerja untuk hal-hal yang nggak penting. Sekarang lu ikut gue, ada hal penting yang harus lu kerjain. Ini perintah Eyang, nggak boleh dibantah, ya? Ikut gue sekarang.
Sebenarnya ada apa ya? Kenapa Lina kelihatannya nggak suka banget waktu ngeliat Bella pergi sama Raffi? Gue harus cari tahu nih, ada apa sebenarnya? Kali aja gue bisa manfaatin keadaan ini buat ngusir cewek miskin itu dari sini. Harusnya tadi gue nggak marah-marahin Bella kayak gitu. Dia kan nggak salah-salah amat. Dia cuma datang terlambat. Iya. Kasian Bella. Gue marahin dia di depan semua orang lagi. Dia pasti lagi sedih. Gue harus minta maaf sama dia. Iya, gue harus minta maaf sama dia. Tapi kan dia udah datang terlambat. Dan orang yang udah datang terlambat harus dimarahin. Iya, dia berhak dong dimarahin. Karena dia udah datang terlambat. Iya. Gue harus profesional. Tapi dia pasti lagi sedih. Dan gue harus minta maaf sama dia. Gue gak perlu marah-marah kayak gitu. Iya. Gue harus minta maaf sama dia. Gue harus bisa ngelakuin ini. Gue harus minta maaf sama Bella. Gue gak bisa. Gue gak bisa. Nanti gue harus bilang apa sama Bella. Tenang, Jo. Tenang. Tenang. Tarik nafas. Gampang. Lu tinggal buka pintu, terus langsung minta maaf sama Bella. Udah. Selesai. Iya. Bella, saya minta maaf. Bella kemana ya? Oh, pasti lagi di ruangan staf adiknya. Bella? Pak Jojo. Bella mana ya? Lagi pergi, Pak. Pergi? Di jam kerja kayak gini dia pergi? Iya, Pak. Tadi sih pergi sama Pak Raffi. Raffi ngajak Bella kemana ya? Kalau Bapak mau nitip pesan, nanti kalau Bellanya balik, saya langsung suruh dia ketemu sama Bapak. Nggak usah. Terima kasih ya. Iya, Pak. Bella terus. Lin, lebih baik sekarang kamu kembali lagi ke ruangan kamu. Kamu ngapain sih ada di sini? Aku juga banyak kerjaan, Lin. Aku tahu, kita emang adik kakak. Tapi ini kantor. Kamu harus bisa ngebedain dong. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Mau ngapain sih kamu ngajak aku ke sini? Udah nyantai aja. Kita makan siang dulu. Udah gitu baru kita ngomong serius, ya. Pelayan. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu. Silakan, Pak, dilihat menunya. Nanti kalau Bapak sudah ingin memesannya, Bapak panggil saya lagi. Permisi. Bel. Biar gua aja yang mesen makanan ya. Lu kan gak pernah makan di sini. Jadi lu gak akan tahu makan apa yang enak. Sekarang kamu gak perlu basa-basi. Kamu bilang sama aku, ngapain kamu ngajak aku ke sini? Sekarang itu masih jam kerja, Raffi. Kalau sampai Jojo tahu, aku yakin banget pasti Jojo bakal marah sama aku. Ngapain sih? Masih aja lu bawa Jojo ke sini. Dengar ya. Lu kerja buat gue, bukan buat Jojo. Jadi seharusnya lu tuh takut sama gue, bukan sama dia. Ngerti? Lu inget kan? Lu bisa kerja di hotel itu untuk siapa
Dan buat apa? Ingat, lu cuman cewek miskin yang gak bisa apa-apa. Jadi jangan pernah bermimpi jadi sekretaris yang profesional, terus bisa kerja di hotel berbintang. Aku gak akan pernah bisa lupa. Setiap ngeliat muka kamu, aku pasti bakal ingat gimana aku bisa masuk dalam kehidupan kamu dan Jojo. Ya bagus kalau gitu. Berarti sekarang kita sama-sama ngerti. Lu tahu, air mata buaya lu ini udah berhasil bikin masuk Jojo ke dalam perangkap lu. Asal lu tahu ya, sebenarnya Jojo tuh nggak pengen marah sama lu. Dia terpaksa. Karena dia atasan, jadi dia nggak boleh pilih kasih. Atau jangan-jangan Jojo udah bilang cinta lagi sama lu. Iya, dan Jojo gak cuma ngomong sekali, tapi berkali-kali. Dan aku percaya dia jujur sama perasaannya, karena aku juga cinta sama dia. Dan gue juga yakin, lu sekarang jatuh cinta kan sama dia. Dan lu bilang perasaan lu sama dia. Iya. Jojo, aku cinta sama kamu. Cukup, Raffi. Kamu udah keterlaluan. Bella, tunggu. Bella, Bella, Bella. Lu kenapa sih? Kenapa lu jadi sombong sama gue? Lu nggak usah mimpi ya. Gua ngajakin lu kesini bukan untuk urusan pribadi. Lu harusnya sadar kalau perempuan kayak lu tuh, ya. Itu kan mobilnya Jojo. Dengerin gue. Gua datang ke sini karena gua dikasih kerjaan sama Eyang. Jadi Eyang yang nyuruh gua datang ke sini. Ngerti? Tuh anak ya, makin lama makin bikin gue bete aja. Mana sih taksi? Bella, ayo masuk. Taksi! Kenapa sih sama Bella? Raf, Bella kenapa sih? Gue ngajak dia untuk bareng sama gue, tapi dia malah naik taksi. Ya lu tahu lah, cewek itu emang suka kayak gitu. Gue rasa dia marah sama lu. Lu bentak-bentak dia sih. Terus lu ngapain di sini? Masih penasaran sama sekretaris lo? Ya gue penasaran aja. Gimana kerjaan kalian? Kan pidato buat Eyang itu penting banget. Gimana? Udah selesai belum? Boro-boro. Kayaknya dia marah sama lo. Nggak bisa diajakin mikir, nggak konsen. Gue kasih tahu ya sama lo. Jangan galak-galak sama cewek. Kasian tau. Cewek itu nggak bisa dikasarin, Jo. Mesti dihalusin. Iya. Gue mau ke hotel nih. Bareng nggak? Nggak. Gue mau mobil. Lu ingat kan? Lu bisa kerja di hotel itu untuk siapa dan buat apa? Ingat, lu cuma cewek miskin yang gak bisa apa-apa. Jadi jangan pernah bermimpi jadi sekretaris yang profesional terus bisa kerja di hotel berbintang. Bella! Selamat siang, Pak. Bapak dari mana, Pak? Soalnya dari tadi Pak Surya nanyain Bapak terus. Iya, tadi saya ada urusan penting dulu. Saya lupa. Ada satu hal penting yang harus kamu lakuin. Tolong kamu siapin podium
di tempat pesta. Jangan sampai lupa ya. Buat apa Pak podium di acara pesta? Eyang pengen ngasih sedikit pengumuman soal pembangunan gedung yayasan di Puri Indah Land. Loh, kok mau ada pembangunan yayasan di Puri Indah sih? Padahal kan Pak Surya mau membangun butik di situ. Bel, kamu dari mana aja sih? Dari tadi kamu dicariin Pak Jojo tahu. Kelihatannya sih dia marah banget. Biarin aja. Kok kamu? Lin, lebih baik sekarang kamu kembali lagi ke ruangan kamu. Kamu ngapain sih ada di sini? Aku juga banyak kerjaan, Lin. Aku tahu, kita emang adik kakak. Tapi ini kantor, kamu harus bisa ngebedain dong. Dan kamu juga nggak bisa seenak kamu bisa masuk ruangan Pak Jojo. Kamu nggak lihat? Di sini banyak banget berkas-berkas. Kalau sampai hilang, Oke, di sini kamu boleh menang. Tapi lihat aja nanti di rumah. Aku akan kasih pelajaran ke kamu. kayaknya aku harus keluar dari sini. Aku harus keluar dari perangkapnya Raffi. Ya, aku mesti bilang sama Jojo semuanya. Tapi aku yakin banget kalau Jojo tahu pasti Jojo bakalan marah sama aku. Bel, Eyang bilang lu tuh gadis yang polos, baik, terus peka perasaannya. Emang bener ya? Gua lagi ngomong sama lo. Lu berani banget sih nyokin gue? Hah? Ingat ya, gua bos lu. Gua yang bayar lu di sini. Jangan bikin gua kesel ya. Ngerti? Pak Jojo, tunggu sebentar, Pak. Bapak ditunggu Pak Gunawan dari Dinas Pariwisata Daerah. Sekarang ada di ruang meeting. Oh iya, terima kasih. Permisi. Astaga, gue lupa kalau hari ini gue ada meeting sama Pak Gunawan. Kamu serius? Iya, Mas. Tadi Jojo sendiri bilang ke aku kalau di acara pesta nanti, Bu Sari akan mengumumkan pembangunan yayasan sosial yang akan didirikan di Puri Indah, Mas. Dan katanya sih dia akan memberikan nama yayasan itu sesuai dengan nama anaknya udah meninggal. Katanya sih untuk mengenang anaknya, Mas. Dan kayaknya Jojo setuju deh, Mas, dengan rencana itu. Soalnya tadi Jojo nyuruh aku untuk nyiapin podium khusus di acara pesta nanti. Ternyata benar. Selama ini yang aku khawatirkan ternyata benar. Dia itu dari dulu berambisi untuk membuka yayasan amal. Itu ambisi dia dari dulu. Dan sekarang, dia mau ngelibatin anaknya yang sudah meninggal di dalam yayasan itu. Pintar. Pintar sekali nenek tua itu. Maka dengan begitu tidak ada satu orang pun yang akan membantahnya. Mas, kayaknya kamu harus melakukan sesuatu deh, Mas, untuk menghentikan itu. Aku tidak akan tinggal diam. Kamu tahu kan? Di tempat itu rencananya aku akan buka butik. Tapi kenyataannya apa sekarang? Nenek tua itu udah mendahuluinya. Kamu harus tahu. Aku tidak ingin customer itu salah paham dengan masalah ini. Kamu harus tahu. Pesta ini bukan acara sosial. Kamu harus menyelesaikan masalah ini. Dengan acara apapun. Saya minta sama kamu. Tenang aja, Mas. Aku akan segera membereskan masalah ini secepatnya. Enggak kok. Eyang, dia jelek kalau pakai baju itu ya. Nggak pantas. Ganti, Ki. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Loh, Bella mana? Udah pulang, Pak, dari 1 jam yang lalu. Emang sekarang jam berapa? Jam 8 malam, Pak.
Oh iya, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Ibu! Bu! Shh, Lina, kamu mah kayak tidak diajar agama aja, sama ibu teriak-teriak. Pak, ibu mana? Ibu kalian sedang ke Bandung. Ya, baru pulang besok mungkin. Ke Bandung? Ngapain? Katanya mau beli pakaian. Nah, nanti pakaiannya mau dijual ke tetangga-tetangga. Kan sebentar lagi puasa, terus lebaran. Wah, udah pastilah insya Allah laku. Oke, kali ini kamu selamat, Bel. Tapi lihat aja, begitu ibu pulang, aku akan aduin kamu biar kamu dimarahin dan diusir dari sini. Bapak udah masak, Pak? Kebetulan Bapak belum sempat. Atau Bella aja yang masak ya? Sok atuh. Sadar ya kamu? Gara-gara kamu baju aku kotor dan basah. Saya cium kamu tadi karena saya udah jatuh cinta sama kamu. Itu bukan urusan saya. Ini adalah kantor. Dan semua orang harus mematuhi peraturannya. Termasuk tidak datang terlambat. Sorry, Bel. Saya harus tegas. Karena kalau enggak, semua pegawai yang bekerja di sini akan datang seenaknya. Ya lu tahu lah, cewek itu emang suka kayak gitu. Gua rasa dia marah sama lu. Lu bentak-bentak dia sih. Bella, maafin aku. Aku nggak bermaksud untuk membuat kamu sedih. Ngapain sih? Masih aja lu bawa Jojo ke sini. Dengar ya? Lu kerja buat gue, bukan buat Jojo. Jadi seharusnya lu tuh takut sama gue, bukan sama dia. Kayaknya marah banget sama gue. Emangnya gue udah keterlaluan ya sama dia? Ya Allah, kenapa aku harus ngalamin ini semua? Kenapa aku harus jatuh cinta sama Jojo? Sama orang yang seharusnya aku hancurin. Dengar, jangan macem-macem. Lu itu cuma suruhan gue. Lu cuma boneka yang gue bayar untuk ngikutin semua perintah gue. Ya Allah, aku harus gimana? Raffi terus-terusan maksa aku buat ngejebak Jojo. Tapi aku nggak bisa. Aku cinta sama Jojo. Aku nggak mungkin tega untuk nyakitin dia. Enggak. Ngapain tuh? Gue merasa bersalah sama dia. Dia udah keterlaluan sama gue. Dia berani ngelawan gue. Ini nggak boleh dibiarin. Bella harus menjalankan semua rencana yang udah lama gue susun. Dan dia harus nurutin gue. Kalau enggak, dia akan ngerasain akibatnya. Iya. Hari ini aku harus ngomong sama Jojo. Aku harus bilang yang sebenarnya sama dia. Jojo mesti tahu kalau aku ini dibayar sama Raffi cuma untuk ngedeketin dia. Dan dia juga mesti tahu kalau aku benar-benar jatuh cinta sama dia. Emang enak dikunciin. Biarin aja. Hari ini aku akan bikin dia telat lagi. Biar dia diomelin sama Pak Jojo dan Pak Raffi. Lina, kita berangkat yuk, Lin. Pasti Bella ngira aku kalau aku masih tidur. Begitu dia siap-siap, aku harus berangkat duluan. Biar dia diomelin sama bosnya. Lina, kamu masih tidur ya?
Kalau gitu aku berangkat duluan ya, Lin. Mulai hari ini, kamu nggak akan pernah lagi datang telat ke kantor. Karena setiap hari saya akan datang untuk jemput kamu. Silakan masuk, Tuan Putri. Rese banget sih si Bella. Niat aku kan pengen ninggalin dia. Malah dia dijemput sama Pak Jojo. Liatin aja. Pas ibu pulang, aku bakal laporin dia biar diomel-omelin abis-abisan sama ibu. Sayang, pakai seatbelt-nya dong. Ya Allah, apa aku tega ngomong yang sebenarnya sama Jojo? Apa aku tega nyakitin perasaannya? Sementara dia udah baik banget sama aku. Dia sayang sama aku. Sampai-sampai dia rela datang pagi-pagi cuman buat jemput aku. Kayaknya Bella masih marah deh. Dari tadi dia nggak mau ngomong sama sekali sama gue. Kemarin itu gue emang bener-bener keterlaluan. Aku bener-bener jahat. Aku gak punya perasaan kalau sampai aku tega buat nyakitin dia. Tapi gue janji, hari ini gue akan bikin Bella senang. Gimana pun caranya. Saya ke pantry dulu ya. Ya udah, saya tunggu di ruangan saya ya. Iya. Bella? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Konsep pidato untuk Ibu sudah selesai belum? Oh, udah Bu, udah selesai kok. Bagus, terima kasih ya. Tapi kamu datang kan ke acara itu? Kamu sudah punya gaun belum untuk acara itu? Kamu nggak usah sungkan sama Ibu. Kalau memang belum ada, biar Ibu yang belikan untuk kamu. Nggak usah Bu, nggak usah repot-repot. Kamu nggak usah malu. Ibu seneng kok kalau bisa membelikan sesuatu untuk kamu. Kita belanja sekarang ya? Jangan, Bu. Sudah, gak usah malu-malu. Ayo ikut Ibu, yuk. Eyang mau kemana? Eyang mau ke butik sama Bella. Kamu anterin ya? Ayo aja, Eyang. Daripada di kantor bete, mendingan jalan-jalan sama Eyang. Ih, siapa bilang mau jalan-jalan? Ini namanya masih tugas kantor, tahu? Tapi tetap aja yang judulnya jalan-jalan. Ya kan, Bel? Ayo. Bella kemana sih? Tadi dia bilang kalau dia cuma mau ke pantry doang. Tapi kok sampai sekarang belum datang-datang? Siapa, Bel? Pak Jojo, Bu. Halo? Bella, kamu di mana? Saya lagi di jalan dengan Ibu Sari. Ada apa ya? Sini, biar Ibu yang bicara. Halo, Jo. Ini Eyang. Eyang ngajak Bella untuk ke butik dulu ya. Kamu nggak usah khawatir. Di sini ada Raffi yang jagain Eyang sama Bella. Raffi ikut? Iya, sekalian jadi sopir. Eyang gimana sih? Masa Raffi dibilang sopir? Gak apa-apa. Sopir tapi ganteng. Udahan dulu ya, Jo? Iya, Yang. Yaudah. Bagus sekali. Enggak kok. Eyang, dia jelek kalau pakai baju itu ya. Nggak pantas. Ganti, Ki. Ini bagus. Enggak. Lu kayak orang tua, tau nggak? Beneran. Mendingan ganti, Ki. Ganti.
banget. Ini cocok. Enggak juga. Yang ini juga jelek kan? Nggak pantas buat dia. Raf, kamu ini kenapa sih? Bella itu pakai baju apapun dia pantas. Dia itu cantik dan anggun. Malah dibilang jelek. Iya. Tapi masalahnya, saya nggak mau Bella kelihatan cantik. Saya nggak mau Jojo makin cinta sama Bella. Masa Lina pakai baju murah sih, Bu? Sedangkan Bella pakai baju dari desainer, terus harganya jutaan lagi. Hah? Jutaan? Kagak salah denger nih, Ibu. Hah? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Halo Pak Ridwan. Iya, tolong handle semua telepon untuk saya. Karena untuk sementara saya tidak bisa dihubungi. Terima kasih. Sial. Jojo sama Rapi kemana sih? Dari tadi telepon nggak bisa. Aneh. Padahal aku ingin ngomongin masalah pesta sama mereka. Tadi sih aku lihat Raffi pergi sama Bu Sari. Gak lama kemudian Jojo juga pergi. Kayaknya mereka mau belanja bareng deh, Mas. Terlaluan. Lama-lama Ibu Sari tidak bisa didiamkan. Ini udah semakin dalam, sudah semakin kurang ajar. Dan sekarang dia mau menguasai kedua anak aku. Kelewatan ini. Gila, Bella cantik banget. Enggak, yang ini juga nggak pantas buat lu, Bel. Jelek, beneran. Mendingan ganti lagi. Coba yang lain dulu, Gi. Saya nggak setuju. Bella kelihatan cantik dan anggun dengan gaun itu. Dia kelihatan seperti bidadari. Kamu beli yang itu aja ya. Eyang juga setuju. Bagus sekali. Ngapain sih nih anak sini, ha? Bikin gue bete aja. Enak banget sih Bella. Seharian jalan-jalan mulu keluar kantor. Yang lain sibuk kerja, dia malah sibuk belanja. Lin, nanti aku mau ke tempatnya Elsie ya. Kamu ikut? Enggak, males. Aku capek. Ya udah, kalau gitu aku turun duluan ya. Kamu hati-hati ya, Lin. Kamu kenapa sih? Bella, aku ditinggalin sama Mr. Bule itu. Kok bisa sih? Gara-garanya dia nggak tahu kalau gue ini 5 huruf. BANCI. Padahal gue udah susah belajar bahasa Inggris. Dia meninggalkan diriku begitu saja, Bella. Padahal kan gue baru kali ini suka sama cowok. Tapi dia ninggalin gue. Ini sih gara-gara Wik nih. Ceritanya gini, Bel. Gue gatel. Gue buka rambut asli gue garuk-garuk. Dia nongol. Dia tahu kalau gue dibanci. Sakit. Sakit banget. Ya udah, kamu sabar ya. Emang hidup kadang ada di bawah, kadang ada di atas, kadang sedih, kadang senang. Makanya Bel, lu jangan sampai sedih kayak gue. Gak enak, sakit. Aku baik-baik aja kok, Syah. Insya Allah, Jojo gak akan pernah nyakitin aku. Bella, lu bawa apaan sih? Ini gaun malam, Syah. Ibu Sari beliin buat aku.
Jadi nanti pas acara di hotel aku bakal pakai baju ini. Oh, dia cantik ye, punya gaun. Gue abis ditinggalin laki. Rajan lu. Astagfirullahaladzim, Lina. Apa-apaan sih lu? Udah, biarin aja. Lina bete. Di hotel kan mau ngadain pesta. Tapi Lina nggak punya baju bagus untuk ke pesta itu. Ya elah, Lina, Masya Allah. Ya Allah tuh ya, cuman urusan baju. Lu kan bisa pakai baju yang ibu beli di Bandung. Lu pilih aja tuh diri. Enggak, biasa banget. Oh, gitu ya? Ya udah, kalau gitu mah lu beli aja nanti baju baru tuh dari duit yang dikasih Bella ya, dari uang gajinya. Ntar buat biaya sehari-hari, jadi cukup-cukupin deh dari hasil jualan sate. Masa Lina pakai baju murah sih, Bu? Sedangkan Bella pakai baju dari desainer, terus harganya jutaan lagi. Hah? Jutaan? Kagak salah denger nih, Ibu. Hah? Mana mungkin? Ya, si Lina ngaco kalau ngomongnya. Dari mana si Bella dapat duit sampai jutaan? Dari mana? Ya dari bosnya. Dia kan punya hubungan khusus sama bosnya. Pasti baju itu dibeliin sama bosnya deh. Coba adik bosnya itu nggak sombong, nggak angkuh, nggak kasar. Pasti Lina udah deketin dia. Sama seperti Bella deketin bosnya. Cinta tak lagi untukku. Aku akan berusaha untuk menggagalkan rencana dia, gimana pun caranya. Karena banyak orang-orang yang gak suka ngedengerin. Tapi sebenarnya aku tahu, Bel. Justru kamu yang gak suka kalau kita sampai ketahuan saudaraan. Raffi, gue tahu siapa Bella. Dia itu nggak seperti cewek-cewek yang sering lo temuin, ya? Lu pan udah gede, udah punya gacoan, bentar lagi bakalan nikah. Terus ibu sama bapak bakalan pisah dari rumahnya mak lo. Jadi ibu rasa-rasa ini nih waktunya yang tepat buat lo pakai lagi kalung lo tuh. Saya itu... Saya kan Haji. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan